Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ihwal kewajiban berlaku baik kepada tetangga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Begitupun malaikat Jibril yang tak pernah alpa berpesan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi menduga bahwa tetangga adalah bagian dari ahli waris yang sah. Lalu bagaimana cara berlaku baik kepada tetangga menurut pandangan Islam? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Rustam Faidah yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu hidup bertetangga dalam Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Khair, Desa Masuru, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur, Desa Poso, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita pada hari ini hidup bertetangga dalam Islam. Sebelum masuk tema Ustadz, hakikat dari bertetangga itu apa Ustadz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, dan juga ibu-ibu pengajian yang berada di studio dan yang kami muliakan, Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tema yang sangat luar biasa tentunya. Dan ini adalah bagian dari indahnya Islam dan bagian dari kesempurnaan dari Islam itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina 'indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, maka sudah menjadi lazim dan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari agama yang Allah ridhoi adalah agama yang mengatur segala kemaslahatan hidup manusia, bukan hanya muslim tapi seluruh umat manusia. Di antaranya adalah berkenaan dengan muamalah, interaksi antara kita dengan orang lain, antara muslim dengan yang lain. Dalam hal ini dirangkai dalam kata bertetangga. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibu berkenaan dengan masalah dasar-dasar hukum. Ya, tidak main-main Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menyebutkan hak-hak Allah dan juga hak-hak tetangga. Ya, tidak disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa Islam itu memberikan perhatian yang besar terhadap tetangga. Ya, dalam bahasa Gorontalo mutihede, ya, bertetangga, ya. Bahkan tadi disebutkan juga, ini hal-hal yang menguatkan ibu-ibu, ya. Mazala Jibrilu yusini biljar. Ya, senantiasa malaikat Jibril itu mewasiatkan, mengingatkan aku tentang tetangga, ya. Hatta dzanantu, ya, sampai-sampai Nabi itu jangan-jangan akan turun ayat yang isinya itu annahu sayuwarithuhu. Ya, Allah akan menjadikan tetangga itu jadi ahli waris. Jadi ibu-ibu kalau ada yang tetangga, ibu ya keluarga meninggal, siapa-siapa yang tetangga di sebelah di kanan kiri, di muka belakang itu akan dicatat siapa-siapa dan mereka itu akan mendapatkan ahli waris. Itu perkiraan Nabi. Kenapa? Karena malaikat Jibril selalu datang, berbuat baik kepada tetangga, baik-baik dengan tetangga, ya. Ini pesan malaikat Jibril. Sampai Nabi mengira mungkin saja akan turun ayat yang isinya tentang bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Nah, dalam Islam ya ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama, berbuat baik dan memuliakan. Sengaja Islam tidak memerinci, ya harus begini, harus begini. Hanya Allah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu.
Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, ini kita yang ditekankan oleh Nabi. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita beriman? Ya, orang beriman ya. Fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tamunya. Dalam riwayat yang lain, fal yuhsin ila jarihi, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Dua kata memuliakan dan berbuat baik. Semua bentuk memuliakan, semua bentuk berbuat baik. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Ya, perkataan tentunya perkataan yang baik, ya. Tidak menyakiti tetangga, ya. Di depan maupun di belakang. Ya, gosip atau di bahasa kita Carlota, ya. Kemudian juga ya perbuatan baik, ya tentunya apa yang kita bisa yang bisa kita masak, kata Nabi SAW, ya falyukthir, maka perbanyak kuahnya. Ya, artinya bosadiki ini cuma sedikit ini ya ikan, tapi kuahnya diperbanyak supaya bisa dibagi sampai seperti itu, ibu-ibu. Ya. Itu yang pertama, berbuat baik dan memuliakan tetangga. Yang kedua, yang harus kita jaga adalah tidak menyakiti. Ya, Nabi SAW ini sangat keras, ibu-ibu dan pemirsa sekalian di manapun Anda berada. Nabi SAW mengatakan, wallahi la yu'min. Ini sampai bersumpah, ya, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali ya, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min. Tidak beriman. Nah, ketika sahabat mendengarkan penekanan Nabi SAW ini, tentunya ini bukan sesuatu yang sepele ini, ya, karena ini sampai bersumpah. Maka bertanya, siapa itu Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya itu tidak aman dari bawa'iqahu. Bawa'iqahu, kemudian ditanya, apa itu bawa'iqahu? Ya, syarrahu, artinya tidak aman dari keburukannya. Nah, bayangkan Nabi sampai mengatakan bersumpah dan mencabut iman itu, artinya tidak beriman dia. Iya. Apa sebabnya? Apakah karena dia sudah melakukan dosa besar, atau ya dalam pandangan kita dosa besar mungkin berzina atau membunuh? Ternyata menyakiti tetangganya. Tidak aman tetangganya dari perbuatannya, ya, selalu melakukan hal-hal yang menyakiti tetangganya. Makanya ini hal yang sesuatu seharusnya membuat kita rasa takut, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, seseorang itu mencuri 10 rumah itu masih lebih ringan daripada dia mencuri an yasriqa min jarihi, an yasriqa jarahu, dia mencuri dari tetangganya. Ini menunjukkan bahwa ya perkara menjaga kita, ya, diri kita dari menyakiti tetangga lah bukan perkara yang sepele, jamaah para pemirsa sekalian, ibu-ibu sekalian. Ia adalah suatu hal yang besar dalam agama, ya, sesuatu yang luar biasa dalam agama. Dan hal yang menarik, ya, ketika Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Nabi menyandingkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan akidah. Akidah ini kan suatu keyakinan, ya, suatu hal yang luar biasa ini. Iya, ternyata disandingkan dengan akhlak dan adab, ya, yaitu adab bertetangga. Kalau Anda beriman, pasti baik dengan tetangga. Kalau Anda akidahnya bagus, pasti baik dengan tetangga. Maka itu buah dari akidah. Buah dari akidah itu. Kalau ada orang yang rajin sholat, kemudian dia, ya, ternyata tidak baik dengan tetangganya, maka ini perlu dipertanyakan bagaimana keislamannya. Ya, makanya ada hal yang menarik ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, wahai sahabat, seorang wanita fulana, apa qiyamul lail, ya, salat tahajud, puasa, bersedekah, tapi dia tidak baik dengan tetangganya. Maka Nabi katakan, ya, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Innaha min ahlin nar. Dia masuk neraka. Luar biasa. Padahal ibadahnya luar biasa, ya. Tapi sebaliknya ada yang ditanya lagi, seorang wanita, ya, dia tetap melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu, ya, berpuasa di bulan Ramadan,
Tapi dia bersedekah, ya cuma seadanya sedekahnya. Tidak ada yang lebih. Nabi katakan, ya innaha min ahlil jannah. Dia adalah bagian dari penduduk surga. Luar biasa, ibu-ibu sekalian. Ternyata Islam sangat memberikan perhatian tentang berkenaan dengan hubungan kita dengan tetangga. Masya Allah, Ustaz. Menarik, Ustaz. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa memuliakan tetangga, menjaga perbuatan agar tetangga tidak tersakiti itu termasuk dari akhlak kita, begitu Ustaz ya. Bagaimana akidah begitu Ustaz. Akidah. Bagaimana ketika kita sudah menerapkan dan berusaha menerapkan hadis ini, tetapi ternyata tetangga di sekitar kita sebaliknya, Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Ya, Masya Allah, ini fenomena ya, artinya pasti ada di antara kita seperti itu. Kita sudah baik-baik dengan tetangga, tapi ternyata balasannya tidak seperti apa yang kita inginkan. Maka tentunya, ya, yang pertama adalah bagi orang yang beriman, ini adalah ladang pahala. Ladang pahala untuk kita mendapatkan pahala dari sisi apa? Dari sisi bersabar. Ya, bersabar. Ya, jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi balas keburukan dengan kebaikan. Doakan. Pertama, doakan. Ya, karena doanya orang beriman fi dhahril ghaib, ya, bukan di depannya. Kita berdoa di belakangnya, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Itu adalah mustajab. Ya, mustajab. Ya. Maka itu yang pertama, kita bersabar, kemudian doakan, kemudian ya justru kita harus berbuat baik. Ya, bagaimana itu? Karena ya ada ungkapan dalam Arab, ya ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kepada manusia, niscaya engkau bisa kuasai hatinya. Jadi jangan putus dari berbuat baik. Kemudian ya berbuat baik jangan karena ingin kita ya mendapat balasan dari tetangga berbuat baik, tapi kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk apa? Supaya kita tidak kecewa. Ya, karena kita berbuat baik untuk Allah. Allah yang Maha Kuasa. Mungkin balasan dari tetangga kita tidak baik, tapi ada balasan yang terindah yang Allah siapkan untuk kita, sehingga kita melupakan keburukan tetangga itu. Dan bisa jadi itu menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah dari tetangga kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Batasan tetangga itu seperti apa, Ustaz? Ya, ada yang mengatakan 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 rumah ke samping, ke kiri. Ya, itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi tetangga adalah orang yang ya hidup bersama dengan kita di lingkungan, ya, kemudian kita saling berinteraksi, ya, sering ketemu, maka inilah bagian dari tetangga kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, tetangga itu bukan mesti harus sesama Muslim. Ya, karena dalam hadis Nabi mengatakan falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Tidak disebutkan falyukrim jarahul muslim. Ya, muliakanlah tetangga yang Muslim. Tidak. Pokoknya tetangga yang Islam atau yang tidak Islam, ya, yang keluarga atau tidak keluarga, semuanya adalah tetangga yang berhak ya untuk kita berikan kebaikan, untuk berbuat baik. Jadi kalau ada yang ya takdir Allah ya, kita bertetangga dengan yang non Muslim, ya, atau kita tiba-tiba kita berada di pindah tempat, pindah kampung atau tempat tinggal, kemudian di sebelah kita ada yang bukan Muslim, maka tetap dia adalah tetangga yang wajib kita berikan hak-haknya. Ya, maka ini diantara yang harus kita jaga. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Begini, Ustaz, saya misalnya memiliki tetangga yang non Muslim, kemudian saya berkurban, tapi kurbannya kurban wajib. Kira-kira tetangga yang non Muslim ini berhak atau bisa diberikan daging kurban itu, Ustaz? Iya, daging kurban itu dibagi 3 ya. Ada yang untuk sedekah, ada untuk hadiah, dan ada untuk yang berkurban. Maka sedekah itu tentunya fakir miskin yang Muslim, ya. Kalau hadiah itu tidak mengikat. Ya, jadi hadiah itu kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja, hatta yang bukan Muslim. Ya, ini adalah hadiah. Ya, dan tidak mesti harus fakir miskin. Kalau ada teman kita yang berada, supaya kita, ya, karena dalam Islam kan banyak
memberikan hadiah lah kalian, supaya kalian saling mencintai. Maka dia masuk di situ, dia masuk dalam bagian hadiah berupa daging kurban, dan itu ya kebaikan bisa membekas dalam hati, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Meskipun itu kurban wajib tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Meskipun itu kurban wajib, dia masuk dalam kategori hadiah. Baik, mungkin Ustadz bisa membahas terkait adab bertetangga, Ustadz. Ya, tadi kita sudah sebutkan secara umum, ibu-ibu, ya, adab-adab bertetangga, ya, dalam terbingkai dalam dua kata, ya, berbuat baik dan memuliakan. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita menjaga untuk tidak menyakiti segala bentuk, ya, hal yang menyakiti tetangga kita, ya, itu yang harus kita jaga. Maka tentunya yang wajib bagi kita, ya, ini yang pertama, ya, jangan sampai kita kalau tidak ada kebaikan yang kita bisa berikan kepada tetangga, maka jangan sampai ada keburukan yang sampai kepada mereka, ya, dalam bentuk perkataan dan perbuatan, ya. Nabi mengatakan, ya, secara umum juga, al-muslimu. Nah, ini tentang Islam, ya. Al-muslimu. Islam itu siapa? Islam itu bagaimana? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang Islam yang lain, ya. Orang Islam yang lain itu selamat dari, ya, keburukan lisan dan perbuatannya. Nah, lisan ini kita sudah berikan contohnya tadi, ya, tidak menggibah. Menggibah itu secara umum tidak boleh, ya. Biar orang yang jauh sekali dimanapun, ya, apalagi kalau yang dekat. Ya, tadi kita sudah berikan bahwa contohnya Nabi SAW mengatakan orang itu kalau melakukan, ya, keburukan, ya, 10 kali dia melakukan keburukan kepada orang lain, itu masih lebih ringan kalau dia dibandingkan dengan melakukan keburukan kepada tetangganya sendiri. Maka jaga lisan kita, jaga perbuatan kita, ya, jangan sampai menyakiti tetangga kita. Di antara hal-hal, ya, seperti kalau ada, ya, ini contoh yang sederhana, ya, ya, dari situ kita bisa kiaskan, ya, bisa ambil patokan, ya. Ketika ada ada pohon, ya, tanaman yang kita tanam, kemudian melewati areal tetangga, bikin barumpu, ya, bikin sampah di sebelah, maka ini yang harus kita jaga, ya, jangan sampai itu menyakitinya, ya. Kemudian juga suara-suara, ya, suara-suara. Nah, apalagi ini di musim pesta atau, ya, ada hajatan, maka tentunya kita mohon izin, ya, kepada tetangga, mohon, ya, siapa tahu mungkin ini agak terganggu, ya, mohon keikhlasannya, ya. Karena kenapa, ibu-ibu sekalian dan pemirsa sekalian, jangan sampai hal ini akan menzolimi, ya, dan kalau dia dalam posisi terzolimi, maka doanya orang yang terzolimi itu mustajab. Olehnya itu, ya, makanya wajar dalam aturan kita kan ada izin keramaian, ya, itu secara administrasi, ya, aturan di negara kita tentunya dibutuhkan, tapi secara agama sebenarnya juga dibutuhkan untuk kita sampaikan kepada tetangga, boleh maaf, ya, Bapak Ibu, saya ini ada hajatan, ya, jangan sampai mungkin ada yang terganggu, ya, ada yang sakit, ada yang punya bayi tidak bisa istirahat. Nah, ini hal-hal yang mungkin kadang kita tidak memikirkan. Ya, yang penting karena pesta rame, musik keras-keras, ya, persoalan dengan orang lain itu masa bodoh, ini tidak boleh, ya. Karena, ya, di antara Nabi pesankan bahwa doanya orang yang terzolimi itu mustajab, ya. Doanya orang yang terzolimi mustajab. Olehnya itu ini yang harus kita jaga. Wallahu a'lam. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan pertanyaan di live stream YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasuna Ibrahim dari Majelis Taklim Miftahul Khair. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang sudah menzalimi dan ulang-ulang kali itu dilakukan dan sudah dimaafkan, sudah berbuat baik tetap dilakukan. Jadi manusia itu kan punya batas kesabaran. Jadi hal apa saja yang bisa saya lakukan setelah menghadapi orang seperti itu? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali memaafkan setelah berulang kali juga dizolimi, Ustaz. Luar biasa. Tentunya ya. Yang pertama tentunya ini semuanya adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi supaya kita juga tidak tertekan, ya, tidak stres dan juga akhirnya kita yang terdampak, ya, terdampak besarnya. Padahal ada sisi yang kalau kita bisa kuat, maka kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya semakin naik. Walaupun tentunya berat, ya. Ya. Tapi yang pertama kita harus yakini, karena ini semuanya kan takdir dari Allah. Allah yang menakdirkan kita ternyata berhubungan dengan orang seperti itu. Maka tidak mungkin Allah takdirkan sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti Allah lihat ibu kuat. Ya. Ini supaya kita bisa mengendalikan diri. Karena kadang kalau kita melihat orang seperti itu, kadang kita melonjak kemudian melakukan hal yang di luar batas, ya, kewajaran. Maka itu yang pertama. Yang kedua tentunya banyak berdoa. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya. Ini doa ini saya sempat kaji, ya, di salah satu majelis ta'lim tentang doanya Ashabul Kahfi. Yang kan mereka itu dizolimi, kan, dikejar. Ya, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu rahmat. Kalau Allah sudah sayang dan berikan kelembutannya kepada kita, tidak ada yang mampu menghalangi. Makanya Allah Rabbana ya hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Di surat Al-Kahfi, ibu-ibu, ya, biasa kalau ibu-ibu baca surat Al-Kahfi setiap Jumat atau malam Jumat. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya, berikanlah, kurniakanlah kami rahmatmu, kelembutanmu. Ya, artinya Allah kalau sayang kepada kita, tidak mungkin Allah tinggalkan kita tersakiti. Ya, Allah tinggalkan kita menghadapi cobaan yang luar biasa. Yang kedua, wahai lana min amrina rasyada. Jadikanlah ending dari masalah ini ending yang baik. Ya, istilah kita happy ending, ya. Penyelesaian yang terbaik. Ya, penyelesaian yang terbaik Allah yang Maha tahu. Mungkin saja, ya, Allah, ya, tumpuk, ya, dosa orang yang menzalimi sampai Allah balas sendiri, ya. Atau mungkin happy endingnya kita kuat, kita ditambah derajat kita oleh Allah, semakin sabar, semakin tinggi derajat keimanan dan semakin besar pahala dan kebaikan, lalu kemudian orang itu dapat hidayah. Nah, ini tentunya semuanya baik, ya. Tapi ada yang lebih baik. Ya, seperti tadi, ya, ada yang lebih baik. Dan Allah Maha tahu mana yang terbaik. Kita tidak tahu. Ya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha melihat, dan Allah yang Maha Kuasa untuk, ya, menentukan mana yang terbaik bagi orang tersebut. Yang jelas, ya, kita tentunya manusia biasa, ya, merasa terzolimi dengan perbuatannya, ya. Tapi insya Allah, Allah berikan rahmat kita, Allah jaga hati kita, kita justru, ya, tidak terdampak mudarat, ya, tidak jadi stres, tidak jadi, ya, tapi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan yang terbaik, ya. Kalau seandainya menghindar dan membatasi komunikasi, Ustadz,
termasuk menjaga, dibolehkan bagi kita boleh, Ustaz, ya. untuk menjaga diri kita, untuk sampai tidak banyak berinteraksi dengan orang tersebut, dan kita banyak berzikir, beristighfar, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita dijaga, hati kita damai, dan justru ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu alam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Rahman dari Majelis Taklim Nur Magfirah, Desa Poso, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bagaimana agama menyikapi tentang hal-hal yang sepele seperti perbedaan pilihan begitu Pak Ustadz, bisa memutuskan silaturahmi antara tetangga, keluarga, bahkan saudara kandung pun bisa jadi korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini banyak terjadi Ustadz, bahkan suami istri pun bisa bercerai gara-gara beda pilihan. Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulullah, wa ba'd. Tentunya ini adalah di antara realita yang kita hadapi. Betul. Apalagi pasca pesta demokrasi. Tapi alhamdulillah kan sudah berlangsung 1 tahun lebih. Efek-efeknya itu lama Ustaz. Efek-efeknya betul. Nah, maka masing-masing kita tentunya kembali kepada agama kita, kepada Islam kita, bahwa ini adalah perkara duniawi yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini ribuan tahun. Siapa yang jadi pemimpin, siapa yang tadudu, siapa yang terpilih, Allah sudah catat. Dan Allah tahu mana hikmah yang dibalik itu semuanya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian, atau sebaliknya, asa an takrahu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kita benci tapi di situ ada kebaikan. Olehnya itu dengan begini kita bisa cooling down. Maksudnya bisa lebih tenang Ibu memang saya pilih pilihan tidak jadi, tidak terduduk, tidak terpilih Tapi bisa jadi ada kebaikan di situ. Bisa jadi ada hikmah yang Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Olehnya itu dengan begitu kita bisa lebih menjaga. Ini kan cuma masalah politik yang sudah lewat, Dan insya Allah ketika dia terpilih kan bukan menjadi pemimpin yang memilih. Dia akan menjadi pemimpin semuanya. Yang dia berkewajiban untuk memberikan hak-hak pada setiap rakyat. Dan ibu berhak untuk menuntut. Tipe yang terpilih. Saya memang tidak berpilih. Tapi sekarang tipe yang terpilih, Bapak sebagai pemimpin kami dan kami sebagai rakyat kami berhak untuk mendapatkan pelayanan dari jadi seperti itu, sehingga dengan begitu kita kembali membaur di masyarakat dan lebih mengedepankan hal-hal yang lebih penting. Lebih penting apa? Islam kita, agama kita, kemudian hubungan kita, apalagi masalah tetangga tadi, apalagi masalah keluarga. Sudah tetangga, berkeluarga lagi. Kemudian Muslim. Ada 3 hak yang harus dijaga ini. Saudara semuslim, masih keluarga, kemudian tetangga, ada 3 hak yang harus ibu jaga, harus kita jaga, Maka dengan begitu kita lebih hati-hati, lebih menjaga diri kita sehingga tidak melakukan hal-hal yang justru kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, semua ada hikmahnya ya, Bu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Abdul Wahid dari Majelis Taklim Miftahul Khair, Desa Masuruk, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pertanyaan saya Pak Ustadz, di zaman sekarang ini sudah banyak
ada di Facebook dan Instagram. Dan untuk biasanya banyak orang, termasuk saya juga, kalau memberikan sesuatu atau bantuan kepada orang lain atau tetangga itu biasanya sekarang ada yang mengupload di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, apakah dengan mengupload itu bisa mengurangi pahala berkah yang bantuan yang kita berikan kepada orang tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ya, ada hal yang menjadi prinsip untuk kita semuanya, dan ini tentunya bukan masalah bersedekah saja, tapi semuanya. Ya, semua ibadah, yaitu hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan itu tergantung niatnya. Ya, amalan itu tergantung niatnya. Maka kalau niat kita itu ikhlas, ya, memberikan bantuan ya kepada orang lain, maka insya Allah ya itu yang Allah catat. Ya, berkenaan dengan upload, maka ini juga tergantung niat kita. Apakah kita upload itu ya ada niat ya ingin ya apa ria ya, maka itu kembali kepada kita ya, atau tidak Ustadz, saya upload ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya ini kumpul dana bantuan ya, kemudian saya ingin dokumentasikan dan saya upload ya supaya para donatur itu yakin bahwa bantuannya tersalurkan. Yang kedua, saya niatkan ini Ustaz sebagai promosi juga, bahwa kami ini punya program sosial dan ya memberikan kesempatan kepada donatur yang lain untuk berkontribusi. Siapa tahu dari situ ya ada donatur yang lain. Nah, tapi semuanya kembali jaga niat ya, dan jaga niat ini luar biasa Ibu sekalian, dari sebelum beramal, sementara beramal, dan setelah beramal. Karena yang kita inginkan supaya tidak sia-sia toh? Ya, supaya tidak sia-sia. Entah kita sebagai donatur atau kita juga sebagai perantara, ya, atau ya semua yang berkontribusi, ya semuanya menjaga niat supaya amal kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali ke niat Ibu. Ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rostin Katili dari Majelis Taklim Nur Al-Makbirah Desa Poso. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa hal-hal kita, adab-adab kita untuk memperhatikan setelah kita berinteraksi dengan tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tambahan Ustaz. Iya, tadi kita sudah sebutkan tadi ya, semua bentuk kebaikan, semua bentuk ya apa memuliakan ya adalah bagian dari perintah, termasuk juga mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak dan mendoakan mereka. Ini adalah termasuk kebaikan kita kepada tetangga yang mungkin tetangga tidak sadari, tapi kita doakan ya dalam sholat kita, semoga ya saudara kita, tetangga kita ya mendapatkan hidayah, semoga mereka dijaga oleh Allah SWT ya, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga Ibu adalah kalau kita ini orang tua ya orang tua, mungkin insya Allah kita bisa paham betul ya, jaga hubungan kita dengan tetangga. Tapi kadang anak-anak kita ini ya biasalah anak-anak ya apalagi kalau sudah beranjak remaja ya senang dengan suka bastaf ya, istilahnya bastaf di pinggir jalan ya, di depan rumah tapi di pinggir jalan, yang di situ itu mereka dengan teman-teman mereka, atau di anak-anak kita punya motor yang dimodifikasi, yang sebenarnya ini yang harus kita ingatkan bahwa jangan sampai hal ini mengganggu tetangga. Ya, dia bagas-gas ya memperbaiki, tapi di saat jam istirahat. Maka ya kita ingatkan dan kita didik anak-anak kita dari sejak kecil sampai dia besar untuk menjaga hak-hak tetangga. Kalau dia dari kecil terbiasa, maka insya Allah besarnya juga akan
akan menjadi adab-adabnya. Betul. Ya, dan kita ingatkan bahwa ini bukan masalah sepele ya. Kita ingatkan nasihat Luqman kepada anaknya, intaku ya mithqala habbatin min khardalin. Jika perbuatan yang buruk itu sekecil apapun, ya itu ada di batu hitam di gelap malam, di langit atau di bumi, pasti Allah tahu, Allah akan catat. Jadi ya semuanya Allah awasi. Ya, oleh karena itu dengan begitu dia akan merasa takut, hati-hati untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, ini penting ya. Karena kita bisa ngontrol, tapi anak kita kadang ya tidak sampai pengajaran ini kepada mereka. Ya, wallahu alam. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nande Pilomonu dari Majelis Ta'lim Miftahul Khair Desa Masuru, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari kesalahpahaman antar tetangga dengan tetangga? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dijawab setelah iklan. Oh, Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan dari Ibu Sri tadi, hal-hal yang harus dihindari agar tidak terjadi salah paham dengan tetangga, Ustadz. Iya, ada hal yang sensitif juga yang perlu kita ingatkan, ya semuanya adalah berkenan dengan interaksi kita dengan tetangga adalah berkenan dengan batasan-batasan wilayah yang kita miliki. Ya. Maka harus diperjelas karena itu akan menjadi sengketa yang tidak akan berujung. Ya, perjelas ini di mana batasan-batasan kita, apalagi kalau kita akan membangun pagar, Betul. pagar yang permanen. Ya, pastikan betul mana wilayah kita, ya, supaya tidak merugikan orang lain dan kita tidak akan merugi juga. Ternyata patoknya pagar kita sudah melewati dari batas tanah. Akhirnya kita yang rugi. Kita harus bongkar memang, tapi kita yang rugi. Ya. Dan ya tentunya akan bersalah paham dengan pihak tetangga. Maka ini yang harus perlu kita ingatkan karena ini sensitif juga. Kemudian hal-hal yang baik itu kenikmatan dan musibah. Nah, ini bagaimana manage ya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apakah ya pantas untuk kita mukasilia istilahnya, saya, atau kita biasa-biasa saja ya. Kemudian kita kalau ada bentuk kesyukuran kita berikan ya. Ada syukuran ya, anak berhasil diterima jadi PNS atau diterima di mana, ya kita bikin syukuran, kita undang tetangga, ya untuk bersyukur alhamdulillah, ya walaupun membagi kebahagiaan, ya, membagi kebahagiaan, ya jangan cuma cerita yang sampai kepada mereka, kemudian mereka tidak merasakan, ya. Sebaliknya ketika kita mendapatkan musibah, ya kadang ada musibah yang kalau kita sampaikan kepada orang lain, justru responnya bukan malah suka berduka, tapi dia bersuka cita. Olehnya itu tinggal kita pintar-pintar. Apakah ya kalau saya berbagi duka kepada tetangga, yang ada tetangga yang justru senang, ya tentunya ini buruk ya. Tapi itu kenyataan di masyarakat pasti ada seperti itu. Maka oleh karena itu kita bisa menjaga kalau ada musibah atau duka kita. Untuk kita bisa ya cukup kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara senang dan susah bagaimana cara
manage ya, supaya itu tidak berdampak salah paham dan keburukan kepada tetangga. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bisa difahami Ibu. Ya. Ustaz, ada beberapa pertanyaan masuk di live stream YouTube. Yang pertama dari Bapak Adi Lahabu. Assalamualaikum Ustadz, ketika ada tetangga yang putar musik kebetulan di lorong, jadi berdekatan sekali dengan rumah, apakah kita harus sabar menghadapi orang seperti itu Ustadz? Ya, yang pertama tentunya sabar. Kalau tidak sabar, pasti kita akan melakukan hal yang ini ya. Sabar supaya bisa mengendalikan diri. Ya, berpikir kira-kira apa yang bagus saya lakukan. Dan ini hal yang biasa kita hadapi juga, dan saya pernah hadapi. Ketika itu, ya setelah kita bisa berpikir dengan baik, ya tentunya kita bersilaturahim. Ya, datangi dengan baik-baik. Ya. Jangan lupa adab-adab, salam. Ya, meskipun kita ini sudah Kesal. ibaratnya ini emosi sudah ubun-ubun ya. Kita tidak mengucapkan salam. Ya, padahal salam itu doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan keselamatan atas kalian dan rahmat Allah. Dari situ mereka sudah, Masya Allah, ibu ini atau tipe ini datang dengan baik-baik. Nah, jadi apa yang kita sampaikan, insya Allah mereka bisa pahami. Boleh maaf Bu, ya, saya ini ada ajus yang sakit, ada anak yang sakit, dan begini kalau boleh, ya bisa dipelankan, ya. Kalau boleh, ya dibatasi, ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan kepada Bapak Ibu, ya. Ya, dan terima kasih atas pengertiannya. Insya Allah dengan kata-kata begitu mereka bisa pahami. Ya. Jadi intinya dari kita dulu bagaimana menyikapi hal seperti itu dengan sikap yang baik, supaya juga hasilnya juga hasil yang baik. Baik. Ya. Insya Allah bermanfaat Bapak Adi Lahabu. Selanjutnya dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustadz, kita masing-masing punya tanaman. Ketika daun tanaman yang satu hanya miring ke pagarnya tetangga, tapi tetangganya datang protes, Ustadz. Bagaimana ketika tanaman cabangnya sudah miring sampai melewati pagar kita? Ya, jadi timbal balik ya. Tanaman kita ke sebelah dan taman, ya, Masya Allah. Kalau tetangga datang menegur, sikap kita seperti apa, Ustadz? Ya, tentunya kita terima dengan baik-baik, ya. Dan sampaikan mohon maaf ya sudah mengganggu mengganggu Bapak, dan insya Allah saya akan bersihkan, saya akan perbaiki ya. Sebaliknya kalau tanamannya ke kita, ya maka tentunya kita juga bisa sampaikan dengan baik-baik ya, bisa sampaikan baik-baik ya. Satu sama Ustadz sebenarnya. Ya, Ustadz, satu sama. Bisa tukaran buah malah. Nah, kalau ya bagus kalau buah ya. Buah mangga kita ke sebelah, buah kalau mangga. Tanaman bambu, pohon bambu. Walaupun dalam Islam itu sebenarnya ada aturannya. Kalau ada pohon ya, kita yang melewati tetangga, maka sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan buahnya. Ya, mendapatkan. Semuanya Ustadz, semuanya. Iya, dia kalau ada buah, ya pohonnya dia menjulur ke areal kita berhak untuk mendapatkan buahnya. Cuma tentunya ini banyak yang tidak memahaminya, ya. Dan kita hindari salah paham. Kita tahu hukum Islam ya, boleh. Tapi dia tidak tahu. Yang dia tahu itu miliknya. Masa dia dia menganggap kita mencuri buahnya. Olehnya itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman, ya kita tinggal disampaikan. Ya mohon maaf ini. Sebenarnya gagal juga ini mangga ini sampai di sini. Ya, tapi tentunya dikomunikasikan dengan baik. Tapi insya Allah kalau tetangga yang memahami, ya dia akan paham itu, ya bako dekaras ini. Ya, jadi insya Allah seperti itu. Tinggal komunikasi yang baik sehingga kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan tetangga kita. Insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Masih di live streaming YouTube Ustadz dari Ibu Andin. Ustadz, bagaimana sebaiknya kita sebagai tetangga dalam menghadapi pasangan yang tinggal bersama dan tidak jelas hubungannya? Sudah ada upaya klarifikasi dari tetangga lain, tapi kini dia masih menjauh dan tidak bergaul lagi dengan tetangga sekitar. Ini memang meresahkan Ustadz yang seperti itu.
Ya, hal-hal seperti ini tentunya sudah masuk dalam ranah hukum atau ranah pihak yang berwajib ya, supaya penanganannya adalah penanganan yang lebih lebih yang berwenang, maka tentunya dikomunikasikan dengan pihak RT RW ataupun pihak kelurahan ya, sehingga sudah aparat yang turun tangan menangani ya, dan itu lebih menjaga ketenangan dan ketertiban di masyarakat. Ya, upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar kita adalah seperti itu ya. Karena memang dalam Al-Qur'an ya, dalam hadis Nabi, man kana yu'minu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ya. Siapa melihat kemungkaran ya, ada pasangan yang tidak sah ya, ataupun yang tidak jelas, tidak serta-merta kita menggunakan kekuatan atau kita sendiri langsung mengingkari kemungkaran itu, tapi ya dengan lisan menyampaikan kepada pihak yang berwajib, lalu kemudian ya mereka yang bertanggung jawab untuk menangani hal seperti itu. Yang jelas kita sudah melakukan upaya, dan upaya kita itu adalah bagian dari kebaikan dan pahala yang Allah catat, insya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Andin. Selanjutnya kembali ke ibu-ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya. Silakan Ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Doke dari Majelis Ta'lim Nur Maghfirah, Desa Poso, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sekarang kan lebih modern lagi Pak. Ketika tetangga punya masalah dengan kita, kadang dia tidak secara langsung bertanya, kadang cuma diluapkan lewat FB. Terus Pak Ustadz, bagaimana itu, kita ladeni atau cukup di scroll saja itu statusnya itu? Bagaimana Pak Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya di dunia nyata Ustadz. Dunia nyata kemudian diluapkan di dunia maya. Iya, termasuk apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ini adalah media sosial. FB atau WA dan lain sebagainya, ya, atau status. Nah, pengamatan saya ya selama melihat bagaimana dunia maya, status dan lain sebagainya, biasanya memang seperti itu. Dia bikin status yang tidak spesifik, artinya dia tidak menyebutkan nama dan siapa di mana. Tapi nyindir gitu ya. Tapi menyindir. Nah, bagi kita jangan berlarut-larut atau jangan meladeni di dunia maya seperti itu, karena dia pun akan berbalik ya, menyerang. Siapa yang saya singgung, siapa yang ya saya tidak menyebut nama ibu, nama Anda, tidak. Nah, jadi akhirnya kan kita terpancing. Ya, selama tidak secara langsung menyebutkan nama, maka anggap saja mungkin dia lagi memberikan ya, dia scroll saja dan lain sebagainya. Nah, hatta kalaupun menyebut nama kita, perdebatan di media sosial itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Ya, kadang ya kita menghadapi orang, masya Allah, di media sosial dia kayak singa, tapi ketika berhadapan kucing. Artinya ini orang ketika di media sosial luar biasa ya, tajam. Tapi ketika kita bertemu, ya ternyata bisa diajak berdiskusi, bisa diajak berdialog, bisa diajak ya, bisa saling memahami. Oleh karena itu saya menasihati untuk tidak meladeni perdebatan di media sosial, kecuali kalau memang perdebatan itu kepada orang yang insya Allah satu kali disampaikan dia bisa paham, artinya bisa nyambung dan cuma masalah salah informasi, ya tinggal kasih tahu, mohon maaf salah informasi itu, kemudian tapi kalau ya sudah emosi yang ada, tentunya kita langsung stop, ya bukan
bukan jalannya, bukan solusinya di media sosial. Ya, kita silaturahmi saja. Kalau silaturahmi kan pasti ada teh, ada kopi, ada kue. Kemudian bisa bagus ceritanya, insya Allah. Baik, wallahu alam ya seperti itu. Baik, ya baikan saja Bu. Selanjutnya, ada yang bertanya Bu? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhartin Latif dari Majelis Taklim An-Nur Magfirah Desa Poso, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Tadi sudah disentil oleh Pak Ustadz mengenai batas kintal tanah. Oh, yang terjadi pada kami Pak Ustadz, semasa beliau, sekarang beliau tetangga saya itu sudah almarhum. Semasa beliau masih hidup, saya rencana menyambung rumah. Saya tanya sama beliau almarhum, saya mau beli itu kintal yang saya sambungkan rumah. Terus almarhum bilang bahwa dia tidak mau jual ini kintal, cuman kalau misalnya ingin bangun rumah, menyambung rumah, silakan saja. Jadi yang saya pertanyakan di sini, sekarang saya sudah melaksanakan amanahnya itu, dan saya tidak beli. Apakah menurut agama, apakah saya mau mengikuti wasiat itu atau masih ada transaksi jual beli Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab singkat Ustadz. Iya, yang pertama tentunya ini hal-hal yang membutuhkan pihak-pihak yang lainnya untuk bisa lebih penyelesaian secara damai ya. Karena terlanjur ketika dia sampaikan seperti itu tidak ada hitam di atas putih. Ini yang kesalahan biasa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tidak ada hitam di atas putih, tidak ada bukti yang menguatkan itu, sehingga itu menjadi problem. Nah, ketika dia sudah meninggal, terlanjur meninggal, maka tentunya itu menjadi hak dari ahli waris. Tinggal bagaimana kita komunikasi yang baik dengan ahli waris, apalagi mungkin ada saksi ya, dari penyampaian dari almarhum ya, bahwa dia menghibahkan ini tanah tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan silaturahmi secara kekeluargaan, duduk bersama bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kalau sudah selesai, sudah sepakat kalau bisa dikuatkan dengan hitam di atas putih. Ya, sudah langsung jelas bahwa ini sudah menjadi milik ibu dan ada sertifikatnya, sehingga tidak memunculkan lagi permasalahan di kemudian hari. Masya Allah. Ya. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa, Ustadz. Ya, pemirsa sekalian dan ibu-ibu dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan dan keutamaan dari akhlak yang mulia, ya, termasuk akhlak bertetangga. Ana dhaminun bi baitin fi a'lal jannah, ya, aku memberikan jaminan ya dengan rumah di surga yang paling tinggi. Ya, bayangkan sudah di surga tapi kemudian lebih ya tempatnya di tempat yang paling tinggi. Bagi siapa? Apakah bagi orang yang ya banyak ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya? Apakah orang yang banyak bersedekah? Ternyata Nabi mengatakan liman hasuna khuluqahu, bagi siapa yang baik akhlaknya, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama muslim, akhlak kepada semuanya, ya, maka dia akan menempati tempat yang paling tinggi. Dan ya sebagaimana di awal perjumpaan kita menyampaikan bahwa Nabi SAW mengaitkan antara akidah, iman, Islam seseorang yang tinggi itu seiring dengan akhlaknya yang tinggi. Maka kalau kita memiliki ibadah yang luar biasa, maka tentunya harus kita jadikan buahnya adalah akhlak yang mulia, sehingga dengan begitu Islam akan senantiasa indah ya dalam budi pekerti dan adab kita, khususnya dengan sesama tetangga. Wallahu alam. Dan tentunya di kesempatan berbagi ini kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana hassin khuluqana fa innahu la yuhassinu khuluqahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rustam Faida. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Khair, Desa Masuru, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nur Al-Maghfirah, Desa Poso, Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.